pernapasan kita atur, gerakan kita atur, stres bisa hilang saat kita Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel ini, di Nohdi Ongoing On. Sore ini teman-teman, saya akan berbagi kepada teman-teman istilah-istilah yang sangat familiar di dalam dunia fitness atau olahraga. Nah, istilah-istilah ini sangat penting sekali teman-teman, apalagi bagi kamu semua yang baru ingin memulai fitness atau ingin memulai olahraga. Dan terlebih kepada teman-teman ya, ada juga teman-teman yang malu untuk pergi ke tempat fitness, malu untuk bertanya kepada teman-teman bagaimana untuk melakukan olahraga yang baik dan benar. Nah, seringkali ada teman-teman juga seperti itu. Dan seringkali kita mengandalkan internet, Google, YouTube untuk mencari apa sih yang dimaksud dengan gerakan ini, istilah ini. Seringkali kita searching di YouTube, Google, dan di media sosial lainnya. Nah teman-teman, di saat ini kebetulan sekali teman-teman, ini menjadi kabar baik bagi teman-teman ya. Teman-teman nonton terus video ini sampai selesai dan teman-teman akan mengerti, tahu istilah-istilah ini yang saya akan bagikan pada sore ini, saat ini. Oke, jangan lama-lama, kita langsung saja ya. Oke teman-teman, istilah yang pertama ya, istilah yang pertama seringkali kita membaca di internet, di Google, seringkali kita melihat atau kita mendengar apa sih reps, apa sih reps, apa sih reps, 10 reps, 12 reps, 20 reps. Nah teman-teman, reps itu kepanjangannya adalah repetisi. Jadi artinya repetisi ini adalah dimana kita, contoh ya teman-teman, kita melakukan push up. Kita melakukan push up 10 kali. Nah teman-teman, reps itu adalah kita mengulangi gerakan itu lagi. Misalnya kita push up 1, itu teman-teman sama dengan 1 reps. 2 sama dengan 2 reps. Jadi sampai 10 reps atau 10 kali kita mengulangi gerakan tersebut. Nah itu teman-teman arti reps. Jadi teman-teman saat ini sudah tahu reps itu apa atau repetisi. Repetisi atau kita mengulangi gerakan itu lagi. Oke teman-teman, istilah yang kedua adalah ROM. Kita sering mendengar apa sih ROM? ROM. Kita sering buka di internet juga. Ini teman-teman saya akan kaitkan banyak dengan internet ya teman-teman. Kita sering melihat di internet ROM. ROM, apa sih ROM ini? Teman-teman, ROM ini, ROM ini artinya adalah range of motion. Apa sih range of motion ini? Range of motion ini adalah ketika kita melakukan gerakan, kita melakukan gerakan yang memang benar-benar gerakan itu teman-teman. Contoh ya teman-teman, saya kasih contoh lagi, kita push up. Kita push up. Push up, kita start dari lantai kan teman-teman. Dari lantai kita push up, terus kita dorong full. Full. Nah itu teman-teman yang dikatakan ROM, itu adalah istilah ROM. Jadi bergerak pada gerakan yang sebenarnya. Jadi bergerak pada gerakan yang sepenuhnya. Full. Nah ini dia teman-teman, namanya range of motion. Kalau kita melakukan push up hanya setengah, nah itu kita bilang itu half motion. Jadi cuma setengah. Jadi belum range of motion, belum memang benar-benar full. Itu dia teman-teman, itu istilah range of motion. Oke, yang ketiga adalah kita sering mendengar latihan aerobik. Apa sih latihan aerobik itu? Kita cuma tahu latihan aerobik itu jogging, jalan cepat, kita berenang, kita bawa sepeda, dan kita sumbah. Nah itu adalah aerobik, kita tahu itu aerobik. Tetapi kita harus tahu bahwa aerobik itu adalah latihan yang menggunakan banyak oksigen. Adalah latihan yang menggunakan banyak oksigen yang kita bisa lakukan 1-2 jam. Ada teman-teman kita yang mereka latihan sampai 2 jam teman-teman. Nah itu adalah mereka memakai oksigen. Oke teman-teman, jadi mereka itu memakai oksigen karena mereka latihan 1-2 jam. Itu teman-teman. Jadi latihan
aerobik itu adalah latihan menggunakan banyak oksigen. Di sana teman-teman ada menyangkut dengan pernapasan paru-paru kita. Nah itu teman-teman, paru-paru, darah, jantung. Nah itu aerobik teman-teman, karena kita menggunakan oksigen yang begitu banyak. Itu teman-teman, latihan aerobik. Latihan yang terus teman-teman, istilah yang keberapa ya teman-teman? Keempat adalah latihan anaerobik. Seringkali kan kita baca, oh ini latihan aerobik, ini latihan anaerobik. Teman-teman, latihan anaerobik ini hampir sama juga teman-teman, cuma ini perbedaannya teman-teman. Ketika kita melakukan satu gerakan, ketika kita tidak mampu lagi melakukan gerakan itu, sehingga kita memaksanya, sehingga kita mampu. Itu teman-teman, kita di saat-saat seperti itu, contoh ya teman-teman, kita push up lagi. Ketika kita bisa push up 10 kali, tetapi kita mau naik di hitungan ke-10 atau 10 repetisi, kita sudah tidak bisa naik. Dan kita memaksanya untuk naik. Nah di situ teman-teman, kita sudah tidak menggunakan oksigen, tetapi kita menggunakan otot kita. Jadi otot ini memberi supply untuk menjadi oksigen sehingga kita bisa mampu melakukannya. Itu dia teman-teman. Itu adalah latihan anaerobik. Yang kelima adalah apa sih kardio? Kardio. Kita cuma dengar oh kardio, sepeda, renang, jalan cepat, jogging, zumba, body pump. Itu yang kita tahu kardio. Nah, tetapi teman-teman, yang kita tahu kardio di sini adalah yang paling penting sini yang kita selalu ingat, bahwa kardio ini adalah gerakan yang bisa membakar lemak, bisa mengurangi kalori yang ada di dalam tubuh kita yang berlebihan. Dan kardio ini yang paling penting di sini adalah untuk meningkatkan darah, jantung, dan pernapasan kita. Itu adalah kardio. Dan kardio ini kita tidak menggunakan alat. Jadi teman-teman, kardio tidak menggunakan alat, menggunakan body weight kita atau berat badan kita. Oke teman-teman, yang keenam adalah HIIT. Kita sering dengar apa sih HIIT ini? Seringkali kita pengen untuk lakukan HIIT atau latihan HIIT, mau tanya teman malu, mau tanya teman si A malu, mau ke gym malu, apalagi saat ini masih pandemi, kita malu untuk cari tahu. Dan kita kembali lagi ke Google searching, kita cari apa sih HIIT ini. Kita sudah baca, tetapi kita belum pahami betul apa HIIT itu. Jadi teman-teman, HIIT ini adalah gerakan yang dipercaya juga bagi banyak orang yang melakukan HIIT ini ya teman-teman. Karena HIIT ini katanya lebih efektif untuk membakar lemak dan membakar kalori di dalam tubuh. Nah teman-teman, untuk melakukan HIIT ini teman-teman, gerakannya biasanya teman-teman ya, kita hanya melakukan gerakan HIIT ini 20-30 menit. Bagi pemula harus sesuaikan. Jadi HIIT ini adalah, saya kasih contoh ya, misalnya saya 10 menit saya jalan kaki biasa, 10 menit saya jalan kaki biasa, terus selesai 10 menit saya jalan kaki biasa, saya jogging 2 menit. Contoh, 2 menit kita jogging. Selesai jogging 2 menit, kita jalan cepat 2 menit. Nah itu teman-teman HIIT, atau artinya High Intensity Interval Training. Oke teman-teman, itu dia artinya. Jadi HIIT, kardio kita sudah tahu ya teman-teman perbedaannya. Oke, yang ketujuh ya. Yang ketujuh, kita sering dengar functional training. Apa sih functional training? Apa sih functional training? Kita baca lagi di Google. Seringkali kita tidak mengerti apa functional training itu. Jadi teman-teman, functional training ini adalah gerakan yang melibatkan melibatkan aktivitas sehari-hari atau gerakan yang kita gerakan setiap hari. Jadi functional training ini apa saja teman-teman? Contoh ya ini ya, ini tanah ya teman, ini tanah. Jadi saya bisa gunakan ini teman-teman. Bisa bikin shoulders ya teman-teman ya. Ini tanah, saya bisa bikin begini, bisa main bicep. Nah ini functional training. Jadi functional training ini melibatkan kegiatan sehari-hari kita. Jadi gerakan-gerakan yang kita buat setiap hari itu adalah salah satu gerakan functional
training. Dan apa saja teman-teman kursi yang kita bisa angkat untuk jadi beban, itu bisa kita gunakan karena ini melibatkan dengan aktivitas sehari-hari kita. Itu dia yang teman-teman, functional training. Dan yang berikut seringkali kita mendengar apa sih 1 RM? Apa sih 1 RM? 1 RM itu apa sih? Jadi teman-teman, latihan atau mengangkat beban 1 RM, biasanya teman-teman kita mengangkat beban terberat teman-teman. Misalnya kita mengangkat shoulder press 100 kilo, fup, terangkat dengan 1 kali. Teman-teman mau angkat lebih sudah tidak bisa. Itu teman-teman adalah 1 RM. Jadi cuma 1 kali kita lakukan. Kalau kita melakukan gerakan kita mengangkat 100 kilo bisa 2 repetisi atau 2 kali, 3 kali, itu bukan RM lagi teman-teman. Itu adalah endurance, daya tahan kita. Tetapi 1 RM itu adalah 1 kali kita melakukan power untuk mengangkat sesuatu. Ya, mau mengangkat lebih sudah tidak bisa. Itu dia teman-teman istilah 1 RM. Terus apalagi ya teman-teman? Nah, istilah recovery, kita cuma dengar recovery. Apa sih recovery itu? Seringkali kita bingung kan apa sih recovery itu? Kita lihat Google ya, oh begini. Teman-teman, recovery ini biasa juga ya. Saat kita melakukan gerakan-gerakan olahraga, misalnya kita jogging 10 putaran. Setiap 1 putaran kita berhenti, tarik nafas. Itu namanya recovery. Dan ada recovery yang kedua, biasanya ketika kita selesai nge-gym, kita capek, kita harus istirahat. Kita harus butuh recovery. Kalau kita selesai latihan olahraga, badan kita terasa sakit, kita butuh recovery atau istilahnya istirahat. Biar otot-otot kita yang rusak akibat olahraga fitness itu bisa kembali lagi menjadi lebih baik, atau kalau kita sudah mengangkat beban berat akan jadi lebih besar karena kita sudah menambah nutrisi yang cukup dan istirahat yang cukup. Itu dia teman-teman, recovery. Terus yang terakhir adalah kita sering menyamakan olahraga dan aktivitas sehari-hari kita. Oh, saya tidak olahraga, saya tidak nge-gym karena saya kan pekerja keras. Kenapa kamu nggak nge-gym? Oh, saya kan pekerja keras, saya buruh, nggak perlu saya nge-gym, saya sudah cukup bekerja di ladang, atau saya sudah cukup bekerja di rumah. Tidak teman-teman, seringkali kita berkata seperti itu kan. Tetapi teman-teman, di sini saya mau katakan bahwa olahraga dan aktivitas biasa kita di rumah ada mempunyai perbedaan. Perbedaan yang pertama teman, kalau olahraga kita mengatur jadwal kita dengan baik. Kita sudah mengatur jadwal kita bahwa hari ini kita akan olahraga. Dan di saat kita olahraga, gerakan-gerakan di situ semua teratur teman-teman. Bukan sembarang. Pernapasan kita atur, gerakan kita atur, stres bisa hilang saat kita berolahraga. Nah itu teman-teman, kalau kita berolahraga, olahraga lebih teratur. Kalau kita aktivitas sehari kita bertani, berkebun, melakukan apapun atau melibatkan kegiatan sehari-hari kita, atau ibu-ibu rumah tangga ya di rumah, mereka itu seringkali tidak terstruktur teman-teman, tidak teratur, sehingga tegang, ototnya tegang. Contoh, masak begini terus, nyapu begini terus, masak, cuci baju begini terus, itu tegang teman-teman, tegang, tidak teratur. Tetapi kalau kita olahraga, tentunya pernafasan, gerakan-gerakan kita tidak atur. Makanya seringkali kalau kita mengangkat sesuatu di rumah atau di kebun dimanapun, kita terasa sakit ya, tulang belakang kita sakit. Karena kenapa teman-teman? Karena gerakannya tidak teratur. Tetapi kalau olahraga, gerakan-gerakannya semua teratur. Oke teman-teman, itu adalah 10 istilah yang biasa kita dengar, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Teman-teman nonton terus atau kembali nonton video ini, kalau kurang mengerti nonton terus, karena ini sudah sangat jelas teman-teman. 10 istilah ini atau 10 pengertian ini sangat jelas membantu teman-teman untuk meningkatkan olahraga, dan bagi pemula untuk biar lebih aktif atau lebih mengerti dalam dunia fitness. Oke teman-teman, boleh nonton lagi di video-video saya sebelumnya. Saya sudah kasih di sana cara diet, cara berolahraga yang baik dan benar. Saya sudah kasih di sana semua.
Oke teman-teman, terima kasih. Kalau teman-teman suka channel ini, teman-teman boleh subscribe channel ini, Noh di Ongoing On, biar teman-teman di channel ini banyak sekali memberikan pengetahuan tentang fitness ya teman-teman. Jadi teman-teman subscribe agar membantu channel ini setiap hari lebih berkembang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.